Jumpa lagi ya. Channel reading kali ini saya akan coba tarik energi. Kira-kira apakah orang yang kamu fokuskan di sini hidupnya bahagia ya dengan pasangannya atau tidak? Ingat ya, ini channel reading, bisa resonate bisa tidak. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Dan ini bersifat timeless. Saya akan shuffle cardnya. Apakah dia bahagia dengan pasangannya sekarang ini? Apakah dia bahagia atau bagaimana kehidupan dia dengan pasangannya saat ini? Bagaimana kehidupannya dengan pasangannya saat ini? Begitu saja ya. Bagaimana kehidupan dia dengan pasangannya saat ini? 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 Kehidupan dia dengan pasangan saat ini? Kehidupan dia dengan pasangan saat ini? Kehidupan dia dengan pasangan saat ini? Kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. 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 Kehidupan dia dengan pasangan 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 saat ini. Kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. Kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. Bagaimana kehidupan dia? Kehidupan dia dengan pasangan saat ini. Bagaimana kehidupan dia dengan pasangan saat ini? Kehidupan dia dengan pasangan saat ini. Kehidupannya dia dengan pasangannya saat ini. Kehidupan dia dengan pasangan saat ini. Kehidupan dia dengan pasangan saat ini. Dia dengan pasangan saat ini. Oke. Kehidupan dia saat ini. Saya lihat dulu dari bottom of the deck ya. Ada beberapa skenario di sini. Saya akan bacakan untuk skenario pertama. Kehidupan orang yang kamu fokuskan dengan pasangannya saat ini. Sepertinya yang pertama ya, saya melihat beberapa ada yang mengalami semacam, mungkin bisa dikatakan adanya konflik atau ketidakbahagiaan. Tetapi di sini saya melihat ini bisa orang yang kamu fokuskan ataupun bisa pasangannya ya, terlihat cukup bersabar dengan keadaan yang ada ya. Kondisi yang membuat dia dengan pasangannya di sini menemui satu konflik, salah satunya adalah disebabkan ada kemungkinan
pasangan kamu, ya, atau bukan pasangan kamu, maaf, maksudnya pasangan orang yang kamu fokuskan, atau ini bisa juga terbolak-balik, atau ini energi orang yang kamu fokuskan di sini beberapa masih memiliki beberapa kebiasaan buruk, ya. Yang kebiasaan buruk itu di sini saya melihat memberikan dampak yang kurang bagus di dalam kehidupannya dengan pasangannya. Salah satunya di sini adanya satu energi, mungkin dia masih suka nongkrong-nongkrong, masih suka main gitu ya, seperti waktu dia itu masih single, seperti itu. Dan ada kemungkinan di sini juga orang yang kamu fokuskan masih ada suka kepo-kepo gitu ya, mencari tahu tentang kamu melalui teman-teman kamu, saudara kamu, ataupun orang terdekat kamu di sini. Ini bisa jadi ya, skenario pertama ini, orang yang kamu fokuskan menikah atau hidup bersama dengan pasangan kamu sepertinya tidak sepenuhnya ya dari hatinya, mungkin karena adanya faktor tertentu, entah itu perjodohan, entah itu karena adanya faktor lain ya. Ya, saya rasa ini tidak perlu saya sampaikan ya karena cukup sensitif. Karena ini gak bagus lah ya. Pokoknya intinya skenario pertama ini, kenapa orang yang kamu fokuskan, saya melihatnya di sini masih suka melihat-lihat kamu dari jauh gitu ya, masih suka kepo sama kamu, cari-cari tahu tentang kamu dari orang-orang yang kenal sama kamu gitu ya. Dan dia juga cenderung seseorang yang ya mungkin karena perasaan dia dengan pasangannya yang sekarang ini tidak sepenuhnya cinta ya. Pernikahan itu terjadi kemungkinan ya tidak sepenuhnya karena dia cinta, karena beberapa faktor, salah satunya itu mungkin beberapa karena faktor perjodohan atau situasi kondisi yang memaksa dia untuk menikahi pasangan yang sekarang, kira-kira begitu. Dan ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan, ketidakstabilan, disharmoni antara dia dengan pasangannya sekarang. Orang yang kamu fokuskan diri, saya lebih melihatnya seperti tadi ya, orang yang suka bergaul, bersosialisasi gitu ya, mungkin dia memiliki banyak teman, banyak relasi. Jadi dengan begitu kondisi itu membuat dia mungkin jadi jarang di rumah, pasangannya jadi sering marah-marah, sering curiga, dan lain sebagainya. Dan di sini orang yang kamu fokuskan, saya bisa melihat bahwa sebagian besar energinya seseorang yang memang tidak suka dikekang ya, memiliki jiwa yang cukup, apa ya istilahnya, jiwanya jiwa bebas gitu. Jadi untuk menghadapi energi seperti ini memang harus bersabar. Kalau dia terlalu semakin dikekang, justru nanti dia akan, energi seperti ini akan cenderung semakin menjadi-jadi. Saya melihatnya begitu. Dan saya melihat di sini ya, beberapa orang yang sedang kamu fokuskan, ada juga yang sedang menyimpan rindu dengan kamu. Begitu tadi, karena adanya ketidakstabilan dengan pasangannya, ketidakbahagiaan yang di sini, dia merasa betul-betul terpenjara dan terjebak di dalam pernikahannya. Sebagian di sini orang yang kamu fokuskan, dia lebih suka mengambil satu pelarian ya ketika dia ribut misalkan dengan pasangannya. Dia cenderung suka lebih ke kayak apa ya, di sini saya lihat ya, suka hura-hura ya, berfoya-foya gitu. Jiwanya, kalau saya bilang orang yang kamu fokuskan di sini beberapa ya, adalah jiwa-jiwa yang jiwa bebas gimana ya, dan mungkin agak sedikit childish juga. Beberapa di sini skenario selanjutnya, ada kemungkinan dia dengan pasangannya di sini, beberapa ada yang sedang dalam fase atau proses mungkin perpisahan ya. Beberapa orang yang kamu fokuskan sudah sepertinya sudah tidak tahan gitu ya dengan keadaan yang ada. Dan di sini beberapa ada yang sedang memasuki fase proses perceraian itu. Dan pastinya kondisi ini membuat orang ini ya cukup galau, saya melihatnya. Galau, frustasi. Tapi memang sepertinya beberapa sudah tidak bisa diperbaiki lagi di sini. Energi selanjutnya, saya lihat dari gambarannya, sepertinya orang yang kamu fokuskan di sini saya melihat tergolong seseorang yang cukup mapan dari segi finansial, kemudian seseorang yang cukup pintar, cerdas ya, mungkin dia adalah seseorang yang memiliki energi kreativitas yang cukup
bagus. Beberapa di sini ada kemungkinan begini, orang yang kamu fokuskan saya melihat mempunyai rencana, mungkin di sini beberapa ya memiliki rencana ingin menemui kamu, ada energi traveling, ada energi perjalanan, mungkin sekalian ada urusan pekerjaan di sini ya, sekaligus untuk bisa menemui kamu, mungkin tempat dia apa namanya ya mengurus bisnisnya atau usahanya di sini mungkin tidak terlalu jauh ya ke tempat kamu, beberapa saya melihat begitu ya. Sebagian di sini orang yang kamu fokuskan orangnya cukup mapan secara finansial. Nah mungkin kondisi itu yang membuat pasangannya sekarang itu menjadi posesif ya, ketakutan gitu. uh, Ya karena memiliki pasangan yang mapan, dan beberapa di sini tampilan secara fisiknya juga cukup bagus ya, tapi beberapa di sini orang yang kamu fokuskan sebenarnya ada usaha ya untuk mempertahankan hubungannya dengan pasangannya, tapi beberapa di sini sepertinya sudah mencapai titik puncak, dan saya melihatnya ini hanya masalah waktu ya, ini bisa cepat atau bisa juga lambat. Intinya kalau dari tebaran yang di sini saya menyimpulkannya, orang yang memfokuskan ini sudah ada yang memulai fase, mungkin fase perpisahan ya kurang lebih begitu. Dan di sini dia terlihat betul-betul orang yang tidak mau merasa tertekan gitu. Jadi orang ini memang memiliki jiwa bebas. Ketika dia semakin diatur, semakin banyak dikekang gitu ya, dia justru akan semakin berontak. Saya melihatnya di sini. Kemungkinan pasangannya orang yang kamu fokuskan di sini orang yang cukup posesif. Dari bottom of the deck-nya, ya, saya melihatnya beberapa mungkin bertahan hanya demi karena anak. Dan di sini memang semakin diperkuat ya di bottom of the deck-nya energi orang yang kamu fokuskan gitu ya. Sudah betul-betul mencapai titik puncak dan sudah lelah ya mungkin dengan keadaan yang ada. Di sini orang yang kamu fokuskan sering melakukan aktivitas berdoa, meditasi ya, untuk betul-betul bisa keluar dari situasi yang rumit ini dengan pasangannya. Dia mengumpulkan keberanian, mengumpulkan apa istilahnya ya, kekuatan ya kurang lebih begitu, untuk bisa betul-betul menyelesaikan, menyudahi hubungan ini dengan pasangannya. Beberapa kalau dari bottom of the deck-nya ya. Lalu selanjutnya, orang yang kamu fokuskan merasa di sini dia sudah banyak berkorban gitu, tetapi menurut dia pasangannya sama sekali tidak pernah menghargai dia. Mungkin dia merasa tidak dihargai. Dia seperti ya, dia sangat tidak suka ya energi orang yang fokuskan di sini sebagian besar tidak suka dengan diatur, dikekang, karena dia memiliki jiwa bebas. Ya, beberapa memang kan terlalu banyak pihak yang ikut campur juga. Saya melihatnya di sini banyak pihak yang ikut campur di dalam situasi dan kondisi kehidupannya dengan pasangannya sekarang. Saya melihat sepertinya orang yang kamu fokuskan di sini energi orang-orang yang cukup elegan ya, maksudnya bukan orang sembarangan. Saya melihatnya begitu. Beberapa di antara mereka di sini ya, buat kamu ya, yang video ini sedang menunggu kabar dari kamu, mungkin berharap terhubung atau terkoneksi kembali dengan kamu ya. Saya melihatnya begitu. Dan orang yang kamu fokuskan dari bottom of the deck-nya, saya melihatnya beberapa ya, mencoba pura-pura bahagia. Mungkin karena lebih ke kayak apa ya, dia tahu dia tidak bahagia dengan pasangannya gitu, tapi beberapa orang yang fokuskan di sini lebih memilih untuk bertahan, mungkin salah satunya karena anak tadi ya, dan mungkin karena beberapa di sini memiliki satu perasaan lelah ya, lelah untuk memulai lagi dari nol, menjalin hubungan lagi dari nol, beberapa seperti itu, lebih banyak takutnya gitu. Jadi semacam gini, beberapa ya ini skenario yang selanjutnya, orang yang kamu fokuskan berpikir begini, kalau misalkan saya pisah atau cerai gitu, apakah yakin gitu ya dia bisa mendapatkan pengganti pasangannya itu dengan seorang yang jauh lebih baik seperti itu. Ada yang ketakutan seperti itu, takutnya nanti malah jadi mendapatkan seseorang yang jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi dia mencoba untuk berdamai dengan keadaan di sini, meskipun kondisinya sangat tidak harmonis. Saya melihatnya dia sangat membutuhkan pertolongan seseorang di sini. Beberapa sangat stres dan depresi.
Berapa di antara mereka sedang diam-diaman di sini? Dan beberapa orang yang kamu fokuskan, saya melihat Anda kalau dari batu-batu dunia sudah terserah, menyerah gitu. Bodoh amat, mau cerai ayo, mau lanjut ya ayo gitu. Saya melihatnya begitu. Ada yang pura-pura sok tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa memang di sini ada beberapa skenario. Skenario pertama ada yang memang sudah sampai di titik puncak ini. Orang yang fokuskan sedang memasuki fase perceraian perpisahan. Beberapa, meskipun dia menderita, dia lebih bertahan gitu ya. Dengan penderitanya itu demi anak sebagian, ada juga karena adanya mungkin dorongan dari keluarga ya, mungkin ada ancaman dari keluarga juga bisa gitu. Contoh misalkan kalau kamu berani cerai gitu, kalau kamu berani pisah, kamu nggak aku kasih warisan. Nah, ada energi ancaman ya di batu ketedeknya tadi. Ada juga yang memang bertahan ya karena mungkin tidak mau pusing ya, dia takut kalau misalkan dia pisah dengan pasangannya, dia tidak yakin, dia tidak percaya, dia tidak cukup percaya diri gitu ya, apakah nanti bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik. Dia justru dihantui ketakutan nanti malah dapat seorang yang lebih buruk gitu. Ada energi ketidakpercaya dirian atau apa istilahnya, insecure ya dengan dirinya sendiri. Dan di sini dari botol tedeknya ini juga ada yang pura-pura bahagia itu memaksakan diri. Beberapa bertahan di sini, maaf ya, beberapa bertahan juga karena harta ya, mungkin tidak mau kehilangan harta yang sudah dimiliki, kehilangan jabatan yang sudah dimiliki gitu. Dimana harta dan jabatan ini mungkin ada hubungannya dengan pasangannya saat ini. Silakan kalian kembangkan sendiri ya, karena ini cukup sensitif, saya tidak mau terlalu detail ya, karena ini general reading. uh, Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing ya. Kemungkinan beberapa di antara kamu ya, orang yang kamu fokuskan maksud saya, dia memiliki perjanjian pranikah yang mungkin tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Jadi itulah ya, seseorang yang terlihat harmonis dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan keluarganya semua, itu belum tentu seperti yang terlihat. Terkadang mereka bertahan karena adanya beberapa faktor, ada beberapa alasan. Di sini saya melihat ya, tadi sudah disampaikan, saya tidak mau mengulang-ulang ya. Silakan kamu replay kembali ya kalau misalkan kurang jelas. Yang pasti ada karena faktor harta, faktor keluarga, dan beberapa memang di sini ada beberapa pihak yang terlalu banyak ikut campur. Bisa sahabat, keluarga di sini, sehingga membuat kondisi kehidupan dia dengan pasangannya itu mengalami ketidakstabilan. Dan di sini dari batu tandeknya ini ya, saya melihat memang ada yang terus berjuang di sini. Mungkin beberapa di sini orang yang fokuskan menggunakan jasa konseling ya untuk khusus pernikahan, dan adanya mediasi. Beberapa memang di sini saya melihat ada yang pada akhirnya bisa rukun kembali ya. Beberapa di sini yang menggunakan jasa konseling ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali. Tuh, tapi hanya beberapa saja. Jadi lebih ke kayak apa namanya, seseorang yang mungkin dia berpikir begini, tidak ada manusia yang sempurna, sehingga dia berusaha untuk terus belajar mencintai pasangannya seperti itu. Saya akan coba tarik dari deck terakhir ya. Kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. Bagaimana kehidupan dia? Tempat tadiknya ada forgiving and learning tuh kan ya. Beberapa ada yang mungkin lebih ke kayak legowo, ikhlas dengan keadaan yang ada, dan lebih memilih mencari jalan untuk damai dengan pasangannya begitu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada energi konseling ya. Ya, finance and career ya. Waiting, calling in your soul, release your ex, dan make the effort. Oke.
Dari definisi saya melihat beberapa memang lebih mengutamakan karir dan pekerjaan. Mungkin dia takut ya kalau dia memaksa untuk berpisah dengan pasangannya di sini itu akan memberikan dampak buruk terhadap karir dan keuangannya, begitu beberapa ya. Dan energi selanjutnya di sini berusaha untuk bisa menyesuaikan atau belajar mencintai pasangannya dengan apa adanya, lepas apapun kondisinya di sini. Karena Bapak berpikir tidak ada manusia yang sempurna. Ya, pasangannya pun juga memiliki positif dan negatif. Orang lain pun begitu. Jadi ada yang tidak mau berani mengambil risiko begitu di sini, lebih memilih untuk mencari jalan bagaimana supaya kehidupan dia dengan pasangannya itu mendapatkan harmoni kembali, hubungannya hangat kembali seperti itu. Dan salah satu yang membuat hubungan dia dengan pasangannya di sini terkadang muncul adanya ketidakharmonisan dari salah satunya. Dia masih belum sepenuhnya move on dengan kamu ya. Dia selalu masih kepo-kepoin kamu, selalu masih bayang-bayang kamu, selalu masih ingat-ingat kamu di sini. Dan beberapa di sini memang saya lihat orang yang kamu fokuskan beberapa ini hanya masalah waktu. Pada akhirnya dia tidak bisa membendung lagi rindunya dengan kamu, dan mungkin di sini akan memutuskan hubungannya dengan pasangannya. Jadi ada beberapa skenario di sini ya. Silahkan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Karena ini tidak reading ya, energi banyak orang. Saya akan coba tarik ya. Zodiak berkaitan. Mungkin ada zodiak kamu di sini. Zodiak berkaitan. Zodiak berkaitan. Bagaimana? Saya akan ambil 7 ya. Zodiak berkaitan. Apakah ada zodiak kamu di sini atau orang yang kamu fokuskan? Aries, Gemini, Sagittarius, Libra, Capricorn, Leo, dan Aquarius. Terima kasih ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di lain waktu.